Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian pada hari ini, tanggal 23 Juli 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, ini sekarang saya mau info sedikit ya. Jadi saya update dulu untuk dari segi time frame weekly, karena ini marketnya sudah kena dalam hal bagian atasnya ini belum kena. Nah, ini sekarang kita harus pikir dulu nih, apakah ini atasnya cukup ya, apakah ekor atas ini cukup atau enggak untuk bisa membawa lebih turun ke bawah ya. Soalnya kan problemnya ini dia sudah nge-sweep low di minggu lalu ya, dia sudah nge-sweep low di minggu lalu, dan sekarang itu kalau dilihat besar candlenya ini sama ya, atas bawah ini besarnya sama. Jadi kalau dilihat atasnya itu di 2412 dan sekarang paling bawah itu di 2383. Jadi kalau dihitung ini besar satu candlenya sama, dan iya atas bawah sih sama ya. Ini totalnya 282 pip. Ini dari harga opening ya, ngitung sama itu ekornya aja. Jadi ekornya kalau dilihat itu 137, dan ini ya hampir sama lah ya, beda tipis ya. Ini 137, yang bawah 145, beda tipis lah. Nah, sekarang problemnya adalah ini apakah harga akan mulai mengisi semua ekor yang di bawah di sini, atau market mau buat kenaikan dulu seperti yang saya bilang ya. At least dari 2420 sampai di 2431 ya. Berarti at least ngisi sepertiga atau enggak setengah dari besar ekor candle di minggu lalu. Nah, ini sekarang belum bisa saya pastikan ini kemana, karena dia sudah nge-sweep low yang di minggu lalu soalnya. Apakah ekor atas ini cukup untuk membuat penurunan lebih lanjut atau enggak, itu belum bisa dipastikan ya. Jadi kalau daily, kalian bisa lihat daily itu kemarin berhasil membuat doji ya, hampir kayak doji sih sebenarnya ya. Jadi bisa dipastikan kemarin itu marketnya benar-benar berhenti, tapi kalau dilihat dari segi daily, ini dia sudah nge-break demand-nya. Yang penting ini dia sudah nge-break demand, makanya saya bilang kemarin itu kalau dia di hari Jumat kemarin dia sudah ngambil demand sebanyak 98 atau enggak 97% ya. 98 atau 97% dari besar zona demand-nya. Jadi sebenarnya rada waspada kalau ini memang bisa drop ke bawah sebenarnya, tapi untungnya itu candle tidak close di bawah zona demand-nya. Tapi yang penting ini zona demand-nya sudah tidak bisa dipakai lagi secara daily ya, karena sudah pernah ditembus, dan berarti kita tidak bisa punya asumsi buy di sini sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari segi daily, candle daily-nya itu tidak berhasil tutup di atas bekas resistan sebelumnya. Tidak berhasil tutup di bawah resistan become support sebelumnya yang ada di 2392 ya, atau enggak di 2390. Daily tidak berhasil tutup di bawah 2390. Jadi masih ada chance untuk harga itu naik ya, masih ada chance. Tapi kalau dilihat chance-nya ini sedikit kecil, karena kalau dilihat juga dari segi time frame H4 ini candlenya sudah break trend line ya, dia sudah nge-break trend line yang di sini. Ini harga sudah nge-break trend line juga, jadi bisa dikatakan ini marketnya kemungkinan bisa melanjutkan penurunan ke bawah ini ya, melanjutkan penurunan ke bawah. Tapi at least ya ini H4 tidak berhasil tutup di bawah 2392 ataupun tidak berhasil tutup di bawah 2391 ya di sini. Ya, di sini juga bisa kalian pakai 2391, 2392 atau enggak 2390 lah. Kalian boleh genapkan pas, itu juga tidak berhasil tutup ya. Jadi secara H4 ini supportnya masih ketahan ya, secara support ini masih ketahan, tapi hati-hati ini supportnya bisa aja di break nanti ya. Bisa saja itu nanti di break. Bisa saja nanti itu di break. Jadi hati-hati kalau mau ambil posisi buy di area ini ya. Jadi kalau dilihat untuk hari ini, kemarin kita nggak ada news ya. Untuk hari ini kita juga nggak punya banyak banget ya. Kita punya nanti malam itu adalah nanti existing home sales. Ini sih penjualan rumah saat ini ya. Ini sih tidak akan terlalu berpengaruh ke market. Kemudian ada Richmond Manufacturing Index yang dimana di sini diperkirakan akan naik sedikit dari -10 ke -7. Jadi kalau bisa dikatakan nanti malam itu
Yang lebih diperhatikan adalah dari segi Richmond Manufacturing Index-nya. Jadi kalau Richmond Manufacturing Index keluar seperti New York Empire State di minggu lalu ya, yang hasilnya luar biasa beda sekali, itu kemungkinan bisa membawa USD menguat dan bisa melemahkan XAU ya. Tapi kalau Richmond Manufacturing Index ini keluarnya minus ya, dan minusnya di bawah 10, nah itu bisa membawa USD melemah dan XAU USD mungkin bisa bergerak naik lagi karena tekanan seller ini masih kuat ya. Tekanan seller ini masih kuat sekali, jadi hati-hati. Nah, untuk gitu bagaimana? Apakah masih bisa nge-buy? Jadi kalau dilihat ini zona demand-nya sudah lewat ya kan. Ini zona demand yang di sini juga sudah lewat ya kan. Zona demand sudah lewat dan juga original demand yang ada di sini. Ya, original demand di sini itu juga sudah kena dan kemudian harga mantul. Jadi apakah ini bisa di-buy? Secara H1 ya, secara H1 yang juga time frame H4 memang di sini ada demand-nya kan, di sini original demand-nya lah bahasanya. Sebelum harga itu kalau secara H4 dia bisa turun sampai sini ya kan. Ini kemudian demand-nya selanjutnya. Jadi kalau harga tembus itu ya dari 2391 itu dropnya bisa sampai 2353 ya, bisa sampai 2353 di sini. Jadi kalau digeret juga ke time frame H1 ini juga di kiri kelihatan 2351 2353, wah banyak ke kirinya ya. Jadi yang penting kalau kita lihat kalau dia ngebreak ini, ngebreak 2391 secara time frame H4 dan juga daily ya, ini time frame yang besar, maka potensialnya market bisa menuju 2350 atau enggak sampai 2360 ya, sorry 2360 atau 2353, yang menandakan berarti secara weekly market itu berarti mengambil ini dulu ya, mengambil low yang ada di bawahnya ini dulu. Ketika market itu mengambil low yang ada di bawah ini dulu dan kemudian malah bergerak lanjut naik, nah itu bahaya nanti ya. Bahaya nanti kalau dia sudah buat low lebih rendah kemudian market bergerak naik lagi, itu kecenderungannya minggu ini bisa bergerak bullish tapi dengan ekor yang sangat panjang di bawah. Hati-hati juga ya. Jadi untuk saran saya sih pribadi kalau mau ambil buy, kalau mau ambil sell tetap aja ini sebenarnya belum ada posisi yang bagus buat nge-sell. Nge-sell masih sama ya, itu di 2420, kemudian di sini di 2432, 2442. Dan sekarang kalau kalian mau nge-sell di sini di apa namanya? Di supply di sini ya. Nih, supply yang di sini yang ada di harga 24 berapa ini ya? 24, ntar saya coba kasih. Bisa nggak ini dijadikan patokan untuk kita nge-sell? Jadi kalau dilihat 2406 ya, coba ntar dulu ya, 2406 harga berhenti di sini, breakout false kemudian turun, breakout false break turun, breakout retest turun, breakout false, berarti false breaknya ada 1 2 3, ada 3 false break, 4 deh, 4 sama ini 1. Berarti kalau dilihat, wah ini rada berat kalau nge-sell di sini sebenarnya. Ini berapa emangnya, coba dihitung dulu ya. Ini ke sini 60 pip, ini ke sini 142 pip, buset jauh sekali. Secara sih untuk nge-sell terdekat itu di 2406 ya. 2406 ini nge-sell, kemudian di 2420. Jadi ini sebenarnya marketnya masih tekanan bearish ya, masih ada tekanan bearish, tapi kalau dilihat H4-nya di sini kayaknya sih ini H4 ada divergent ya. Jadi bentar ya, coba saya konfirmasi pakai ini. H4-nya belum kelihatan, coba pakai RSI deh. Ya, RSI ini kelihatannya ada divergent tipis ya. RSI-nya di H4 ada divergent tipis, H1 iya, H1 juga ada divergentnya. Jadi potensial sih ini bakal bisa retrace naik
ya, potensialnya bakal bisa retrace naik ya. Kalau pakai secara indikator ini kelihatannya ada divergennya ya kan, di sini dia naik tapi di sini dia marketnya turun, sama kayak H4 tadi ya. Ini H4-nya sih lebih tipis di sini. Nih di sini tipis banget nih ya, ini tipis banget. Ini kalau RSI. Kalau dari stokastik, iya stokastik sih kelihatan juga tipis banget ya, tipis-tipis banget. Jadi potensialnya sih ini ada retracement sih, retracement. Jadi kalau kelihatan retracement kayak gini, kalian mau nge-buy, rada problem sih sebenarnya ya, jujur. Ini rada problem kalau mau nge-buy sejujur. Walaupun ini kita ada sedikit konfirmasi kayak mau nge-buy ini kan, drop, kemudian kena area demand, kemudian ada bullish engulfing. Seperti ada morning star di sini kecil ya kan. Kemudian harga market bergerak naik. Jadi rada bahaya kalau mau ambil posisi buy sekarang ya, buy sekarang. Mungkin deh ya, dengan kondisi ini mau retrace naik, mungkin nih nanti kalian bisa nge-buy ketika ini nabrak ini dulu ya. Nabrak ini dulu dan kemudian market turun ya, market turun, yang penting turunnya tidak melewati low yang ada di sini. Kalau dia nabrak 2406 bagus, kemudian dia turun ke bawah dan terjadi pembalikan lagi dan dia ngebreak di sini, nah, nanti kalian bisa nge-buy. Ya, nge-buy tapi dengan target sampai di 2420. Tapi kalau pada saat dia nabrak di sini ya, pada saat dia nabrak 2406, dia drop di bawah sampai 2390, ya kalian jangan nge-buy. Ya, kalian jangan nge-buy. Nge-buy nanti bisa kalau market itu memang memberikan drop cukup jauh sampai 2380 lah ya, untuk meretest area demand ini lagi. Kemudian ada konfirmasi balik, kalian bisa nge-buy tapi targetnya jangan jauh-jauh, cukup sampai 2391, 2392 ini aja. Karena kalau dengan dia potensial nge-break di bawah 2390 lagi sekali, itu potensinya bisa turun jauh langsung sampai ke 2350. Ya, sampai ke 2350 itu bisa. Jadi sebaiknya hati-hati kalau mau ambil buy. Untuk nge-sell bisa di 2406 di sini, tapi tipis ya. Kalau mau ngambil nge-sell di 2406 karena ini areanya kurang sip aja sih, kurang sip. Jadi kalau pribadi sih saya tetap di 2420 atau enggak di 2432. Jadi kalau saya mau nge-sell kemarin itu juga nggak dapat ya. Ini marketnya tidak memberikan kesempatan yang bagus buat ambil sell sebenarnya. Tapi kalau dilihat secara market structure nih ya, jadi kalau sekarang kita bicara market structure jelas banget ini bearish. Dan sekarang kita lihat dari segi time frame H1-nya untuk melihat apakah ini sudah cok atau boss. Secara time frame H1 ya, dari atas nih ya, kita ngitungnya, sorry ini tutup dulu. Ini kita ngitung dari paling pucuknya, dari ya dari sinilah ya kita berangkat ya, berangkat dari sini, di sini, kemudian di sini change of character ya, di sini change of character, kemudian begini melakukan breakout structure, kemudian pullback turun, pullback turun, pullback turun, pullback ya, pullback sampai sini, kemudian dia breakout structure. Jadi kalau dilihat sih ini belum ada menandakan marketnya membuat inducement sih kalau saya lihat dari H1 ya. Dia turun sampai sini, naik. Dia nggak ada membuat inducement sih di sini dia. Dia breakout structure terakhir itu di sini. Ya, secara H1 market structure terakhir itu dia di sini breakout structure dengan dia inducement pullback terakhir itu di sini. Di sini ya, berarti dari sini sampai sini. Jadi kalau kalian mau tarik Fibo dari sini sampai sini, kalian ketemu 78,6 itu di sini ya, pas di 2406. Jadi kalau kalian mau nge-sell di sini bisa dengan stop loss di atas 100% yang di sini. Itu ya. Tapi so far sih ini belum ada tanda-tanda bakal naik sih, sebenarnya belum ada ya. Market structure juga H1 masih menunjukkan boss. Kemudian kalau dilihat dari M30 ini drop naik, drop naik, drop lagi. Bentar ya, dari sini ya.
drop, naik, drop. Oh, dia nggak lebih rendah di sini. M15 drop, naik, drop, naik, drop. Oke, kalau di M15 itu di sini kalau bisa change of karakternya, tapi ini dari sini ngambilnya ya. Dari sini ngambilnya. Turun, naik, turun, naik, inducement di sini, kemudian melakukan break of structure, dan di sini marketnya membuat pullback tapi pelan-pelan pullbacknya. Nah di sini jadi otomatis break of change of karakternya ada di 2400. Jadi kalau secara time frame M15 nya berhasil break di atas 2400 ya itu, tapi M15 ya, M15 nya bisa change of karakter, kemungkinan dia akan naik sampai 2405. 2405 pun itu tidak menjadi harapan bisa membuat market itu bisa jadi gini ya. Kena 2405 atau 2406 lanjut berubah change of karakter lagi itu loh. Malah turun ke bawah lagi. Bisa. Jadi kalau dari segi time frame M30 dan H1 ini masih turun marketnya ya. Belum ada tanda-tanda change of karakter, belum ada tanda-tanda untuk market itu putar balik, belum ada dari segi market structure. Walaupun di sini kita ada konfirmasi buat naik sebenarnya di sini ya. Ini seperti ada Morningstar di sini. Tapi yang penting bahaya ya, bahaya juga kalau mau nge-buy. Jadi kalau mau nge-buy mungkin saya rasa tunggu di atas 2406 lebih ideal. Ya, 2406 dengan kondisi dia juga nge-break 2411. Jadi dengan dia retest sedikit, target kalian bisa nge-buy sampai 2420. Ya, cukuplah sampai sana ya, nggak usah jauh-jauh. Karena ini mepet sekali soalnya. Ya, mepet sekali jaraknya di 2406. Kemudian kita punya resistance support become resistance valid juga di 2420. Jadi hati-hati ya kalau mau nge-buy. Intinya kalau mau nge-sell masih oke. Nge-buy jangka pendek, jangka panjang sekarang itu nge-sell, nge-buy jangka pendek. Pendek sekali benar ya. Karena benar-benar ini so far belum ada konfirmasi bisa naik sekali, itu belum ada. Ya. Jadi saya harapkan untuk kalian untuk open hari ini hati-hati, jangan memaksakan diri untuk ambil posisi. Karena untuk saat ini ya, akibat kemarin market New York open dan per sekarang market Asia open itu marketnya masih belum clear mau kemana arahnya. So far ya masih belum clear arahnya, karena kalau dilihat dari pergerakan currency itu masih flat, dan kalau dilihat dari indeks dolar itu juga flat ya, flat tuh kalau bisa lihat indeks dolarnya flat, tidak memberikan kita apakah bakal naik atau turun. Ini masih flat dari hari Jumat bahkan ya, tuh kalau bisa lihat dari hari Jumat itu sampai hari Selasa sekarang indeks dolar itu flat, tapi goldnya ini malah gila-gilaan turunnya. Ya ini makanya marketnya ini masih belum jelas ya, belum korelasinya belum balik lagi, jadi hati-hati aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.